malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua boleh kembali beribadah. Mari kita bawa hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia, Yesus kita, Raja yang bertahta di atas segala raja. Dialah pengharapan kita, Dialah kekuatan kita, dan Dia yang layak untuk kita sembah dan kita muliakan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kaulah Tuhan kami, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, sebab Kaulah Yesus, kekuatan di dalam hidup kami, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Naikkan pujian ini bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Dengan segenap hati katakan, mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Segala pujian hormat bagimu, Yesusku.
terima kasih Yesus. Sebab Kaulah Tuhan pengharapan, Kaulah Tuhan kekuatanku. Oh yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan, kami puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan segenap hati katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Inilah setiap pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua yang siap dan bersyukur karena berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita datang dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, sebab Dialah Tuhan, Tuhan kita yang sungguh baik. Engkau baik, Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, ku bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan segenap hati, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. katakan dengan segenap hati, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Sungguh Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua menyadari bahwa Dialah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang teramat baik. Dan kita percaya bahwa janji-janjinya lah yang terus menguatkan dalam hidup kita, yang terus menjadi pengharapan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini, mari dengan segenap hati kita renungkan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau terus nanti-nantikan setiap janji-janji Tuhan. Biarlah Tuhan yang nyatakan dan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harap yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, Dan ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih
bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang buta. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan bahwa kasih setia-Mu masih Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau menyiapkan hati kami, telinga kami, hidup kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami percaya bahwa firman yang akan kami dengarkan ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, bahkan boleh menegur setiap hati kami, untuk kami boleh semakin sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu dalam anugerah-Nya. Kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, yaitu ada banyak anak Tuhan yang salah fokus sehingga gagal hidup seperti yang Tuhan rencanakan. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup umat pilihan Allah itu sangat luar biasa. Amin. Dipulihkan dalam segala sesuatu. Nah, dipulihkan dalam segala sesuatu tentunya rohnya, jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya, dan keluarga kalau dia sudah berkeluarga, dan segala aspek kehidupan, ekonominya, karirnya, itu Tuhan pulihkan supaya lewat hidup anak Tuhan yang dipulihkan itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, bukan untuk memanjakan daging anak Tuhan, tidak, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ujungnya pemulihan segala sesuatu itu bagi kemuliaannya, bukan bagi kebanggaan manusianya. Nah, salah fokus itu berbicara tentang anak Tuhan itu tahu pemulihan Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa. Tetapi mereka fokusnya kepada janjinya, tidak kepada kehendaknya. Ya, tidak kepada apa yang Tuhan rencanakan saat menerima janjinya. Pemulihannya itu pasti terjadi, janjinya pasti terjadi dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya ketika umat Tuhan itu hidup selaras dengan kehendaknya. Nah, masalahnya banyak anak Tuhan itu fokusnya kepada janjinya aja. Sehingga apa, ayat-ayat yang berisi tentang berkat itu ditempelkan di dinding, di pintu, di HP, di segala tempat. Tujuannya untuk menghafal saja. Menurut saya itu seperti jimat, tidak boleh seperti itu. Ya, ayat itu memang dihafalkan tidak ada salahnya. Tetapi fokus hidupnya itu yang salah. Kalau hanya menuntut menerima janji, memperkatakan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan 1.000.000 kali pun memperkatakan firman, kalau hidupnya tidak menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya tidak akan dia terima. Jadi yang terpenting itu fokus hidup kita sebagai anak Tuhan yang luar biasa itu harus benar, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan sasaran, bukan missing the target. Sesuai dengan kehendaknya itu adalah ya, kalau tidak sesuai kehendaknya,
hanya sesuai dengan logikanya atau mungkin sesuai dengan kata orang yang tidak mengerti isi hati Tuhan, itu kita akan kecewa. Dan kalau kecewa itu wajar, karena semua keinginan manusia kalau tidak terpenuhi kan kecewa. Tetapi yang sayang, Tuhan pun kecewa. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan kita, anaknya itu terus bersinar, ya, cemerlang sampai senja hidup. Artinya sampai tua pun tetap bersinar, itu rencana Tuhan. Jadi Tuhan pun kecewa kalau apa yang baik yang sudah direncanakan itu tidak dialami anaknya, itu Tuhan kecewa. Bukan hanya kita saja sebagai manusia ingin janji-janji ini digenapi. Jadi masalahnya karena salah fokus. Kalau saya simpulkan, salahnya di mana? Hampir semua anak Tuhan dan banyak hamba Tuhan fokus hidup adalah kenikmatan manusia lahiriah. Kekayaan, pangkat, kedudukan, terkenal, itu salah fokus itu. Ya, fokusnya harusnya membangun kehidupan rohani. Ya, sehingga mengerti kehendak Tuhan. Kalau mengerti kehendak Tuhan artinya dia hidup dalam rencananya. Kalau dia hidup dalam rencananya, pasti mental, karakter, integritas hidupnya selaras dengan hati Tuhan. Ngerti pikiran Tuhan, ngerti perasaan Tuhan, ngerti juga kehendak Tuhan. Nah, kalau semuanya itu terjadi dalam hidup anak Tuhan yang membangun rohaninya dengan baik dan benar, maka segala sesuatu yang dipercayakan tidak membuat dia silau. Tidak membuat dia menjadi tinggi hati, dia tetap rendah hati. Dia akan menyadari aku adalah hamba Tuhan. Ya, nah inilah kebenaran firman yang akan saya bagikan di awal bulan Juni ini. Ya, mari kita melihat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa akibat tidak taat firman-Nya. Jadi kejatuhan manusia itu tidak taat akan firman-Nya. Ya, Tuhan mengatakan silahkan kamu makan semua pohon buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kalau kamu memakannya, pada saat itu juga kamu akan mati. Jadi artinya kalau kita ini sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa, kita salah fokus ingin seperti Tuhan gitu ya, punya pengetahuan, hikmat, ya merasa dia punya karunia, itu salah, berbahaya. Nah, itu sama saja dengan manusia lahiriahnya. Manusia lahiriahnya itu kan ingin dipuja. Laki perempuan sama saja, tidak ada bedanya. Wanita pun ingin dipuja, laki pun ingin dipuja. Wanita ingin dilayani, laki ingin dilayani. Itu manusia lahiriah. Di dalam Tuhan tidak boleh. Nah, nanti saya akan memberi contoh dalam sebuah keluarga. Kenapa banyak keluarga konflik? Ya karena manusia lahirnya masih dominan. Jadi saya katakan, kalau berulang-ulang kepada generasi muda, kalau kamu belum siap melayani, jangan menikah. Kecewa pasti. Ya, misalnya sebagai seorang wanita cantik, dipuja orang, ya. Dia menikah dengan dasar keinginan, semua keinginannya dilayani seperti ratu ya. Kalau pria karena ganteng, semua keinginannya dilayani seperti sultan ya. Kalau seperti itu caranya, jangan menikah. Karena di dalam keluarga itu isinya adalah saling melayani, saling menghargai, saling menghormati, saling mengalah. Kalau belum terbentuk kan tahu ini belum terbentuk pasangannya, maka yang sudah terbentuk, yang rohnya tinggi, dia harus ngalah. Itu ditulis dengan jelas di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 7. Jadi kalau saya tidak peduli usianya berapa, karena sampai orang tua pun 50-60 tahun masih seperti anak-anak. Egonya sangat tinggi. Nah, itulah penyebab manusia hakiki, esensi sebagai anak Tuhan itu tidak dibangun. Yang dibangun manusia lahiriahnya. Akibatnya apa? Ya konflik. Isinya hanya konflik saja. Nah, itulah sebabnya kita tahu
bahwa Tuhan itu sudah di depan mata, waktunya sangat singkat, banyak nubuatan dari anak kecil, orang biasa, hamba-hamba Tuhan itu mengatakan Tuhan akan segera datang. Masa kita belum siap kehidupan rohaninya? Kita hanya fokus mimpinya hanya kenikmatan dunia aja, malah nanti kita ketinggalan, tidak ikut terangkat. Ya, nah jadi akibat kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, maka manusia mengalami putus hubungan dengan Tuhan. Ya, sebelumnya bisa komunikasi, tapi karena putus hubungan maka tidak bisa komunikasi. Karena Tuhan itu kudus dan manusia itu berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kehilangan kemuliaan. Ya, Adam dan Hawa itu sebelumnya tidak pakai pakaian. Begitu setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia merasa malu kenapa telanjang. Artinya sebelum dia jatuh dalam dosa kan ada pakaian kemuliaan. Nah, sebagai orang percaya pakaian kemuliaan itu yang dibangun. Ya, pakaian kemuliaan di dalam Matius 22 ayat 14 itu mengatakan bahwa pakaian kemuliaan itu adalah kebenaran hidup. Artinya hidupnya diperbarui lewat firman. Nah, di dalam Wahyu 19 ayat 8 itu mengatakan mempelai wanitanya berpakaian linen putih, yaitu kebenaran hidup. Jadi kebenaran hidup itu yang menyebabkan kita di mata Tuhan berpakaian. Kalau kita belum mengenakan kebenaran, hanya mengetahui kebenaran, di mata Tuhan kita itu masih telanjang. Dan bukan hanya di mata Tuhan kita ini telanjang, di mata setan pun kita telanjang, sehingga mudah disantet, mudah diserang. Kenapa? Karena tidak ada kemuliaan yang menudungi kita. Jadi pakaian kebenaran itu berkenan di hadapan Allah dan merupakan benteng perlindungan dari serangan roh jahat. Karena kehidupan Kristus, pakaian kebenaran itu artinya mengenakan sifat karakter Kristus. Kalau itu ada dalam hidup kita, setan yang takut, bukan kita yang takut sama setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal itu karena keberadaan manusia itu kan punya roh. Nah, rohnya itu akan mengalami hukuman kekal. Hukuman kekal itu tidak bisa ditanggulangi atau diatasi dengan perbuatan baik. Karena kepercayaan, konsep, pandangan, falsafah hidup pada manusia pada umumnya adalah yang penting aku berbuat baik. Baik seperti apa di mata Tuhan? Baik manusia yang belum mengenakan pakaian kebenaran itu seperti kain lara di mata Tuhan. Yesaya 64 menjelaskan itu. Jadi kebenaran yang benar itulah kebenaran yang hidup selaras dengan firman. Itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah dan disegani setan. Ya. Jadi kalau kita tidak menerima anugerah keselamatan, endingnya kematian kekal. Nah, kematian kekal itu tentunya rohnya, karena manusia ini kan terdiri dari debu tanah. Ya, paling Alkitab mengatakan 70-80. Setelah itu mati, atau paling tidak dia akan susah payah. Segala sesuatunya merosot, organ-organ tubuhnya merosot. Itu Alkitab mengatakan. Jadi yang kekal itu adalah roh. Roh itu tidak bisa dihancurkan karena kekal. Coba saya memberi contoh sederhana. Bisa megang angin? Tidak kan? Tapi bisa merasakan? Iya betul. Itu namanya tidak kelihatan. Roh itu tidak kelihatan, tapi tahu ada roh. Nah, Bapak Ibu misalnya malam-malam jalan sendirian di tempat gelap. Nah, di tempat gelap yang kita dengar di dari situ angker katanya. Kan terasa merinding. Ya, kelihatan setannya? Enggak, tapi terasa. Itu roh yang merasakan roh. Setan itu juga roh, tapi roh setan itu adalah roh yang melayani orang yang sudah diselamatkan. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada alasan untuk takut roh setan, karena itu malaikat yang memberontak yang menjadi setan, dibuang ke bumi menjadi setan. Ya, jadi kembali lagi yang kekal itu adalah roh. Harta benda, harta benda. Paling 1 meter, 2 meter, percayalah. Ya, kalau kita meninggal, kita ini punya 10 pabrik, kitanya mungkin punya koleksi berlian, jamrud,
ya apa meneh, Blue Sapphire, Inten, apa sajalah, misalnya 1 gelas, apakah mau dimasukkan dalam kubur? Ya enggak kan. Deposito, buku tabungannya masukkan? Ya enggak kan. Ya hanya jasad yang akan masuk dalam kubur, dari debu tanah kembali kepada debu tanah. Jadi kalau orang tahu esensi hidup itu endingnya seperti itu, pasti dia akan menjalani hidup dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena semua itu dicatat. Ya, baik dan jahat semuanya dicatat. 2 Korintus 10 menjelaskan itu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10 itu menjelaskan, apapun yang kamu lakukan baik dan jahat akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita mulai belajar fokus tujuan hidup itu seperti apa dan bagaimana mengisi hidup ini supaya kita tidak salah dan kita tidak merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena keinginan dagingnya belum terpenuhi. Tuhan itu baik, semua janjinya pasti digenapi. Pujian tadi sebelum kita mendengar firman itu karena semuanya akan dipenuhi seturut firman-Nya. Jadi kalau hidup kita tidak seturut firman-Nya, janji tinggal mimpi, tidak akan terrealisir. Tetapi janji akan terjadi dengan sendirinya kalau kita hidup selaras firman. Karena firman dan janji itu berjalan bersama, seperti rel kereta api. Itu selalu seiring jalan itu. Tidak mungkin janjinya digenapi, firman-Nya tidak dilakukan atau diabaikan. Tidak mungkin. Jadi firman itu dan janjinya selaras. Ini harus kita tahu. Fokus hidup yang benar seperti itu. Artinya apa? Membangun kehidupan rohaninya. Amin. Baik, kita maju lebih jauh. Ya. Tetapi karena kasih atas ciptaannya, jadi Tuhan itu berfirman dan Dia tidak akan menarik firman-Nya. Itu Tuhan. Manusia bisa lupa, Tuhan tidak bisa lupa. Ya. Nah, bagaimana Tuhan mulai? Tuhan mulai memilih Abram. Ya, Abram itu dari Persia sana, Ur Kasdim sana, dipilih, pergilah ke satu tempat yang aku tentukan. Nah, di sana aku akan membuat engkau keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Dan Abraham taat pergi. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 itu jelas dikatakan, aku akan membuat keturunanmu itu diberkati. Ya, kalau saya ngomong mungkin lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Ya, Tuhan memberkati segala sesuatu. Ya, mungkin Bapak Ibu protes, saya akan tunjukkan ayatnya. Janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi kalau kita hidup dalam Kristus. Galatia 3 ayat 29. Jadi barang siapa dalam Kristus maka dia akan mewarisi janji Abraham, diberkati, ya, termasyur dan jadi bangsa besar. Artinya hidup menjadi dampak, hidup jadi berkat. Jadi orang percaya ini langkah pertama hidup dalam kehendak-Nya, mikir bagaimana hidup kita ini berdampak, menjadi berkat dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Karena 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa firman itu mendidik, mengajar, dan memberitahukan bagaimana caranya hidup. Jadi bagaimana kita hidup fokus sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga janjinya itu dengan sendirinya akan digenapi kalau kita mulai introspeksi diri. Kekurangan, kelemahan kita diperbaiki terus. Saya juga begitu, belajar introspeksi. Bagaimana dalam keluarga, bagaimana sikap terhadap jemaat. Apakah saya egois, saya selalu menuntut, tapi saya sendiri tidak pernah berbuat sesuatu bagi jemaat. Nah, itu namanya introspeksi diri. Ya, sehingga akhirnya orang melihat ada kebenaran. Di dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan saya ada muatan kebenarannya. Ya,
Nah, memang itu tidak populer. Ya kadang-kadang kalau terlalu tegas, ya putih ya putih, hitam ya putih, hitam ya hitam, putih ya putih, orang enggak senang, maunya abu-abu. Kalau saya tidak istilah putih ya putih, hitam ya hitam. Nah, kalau seperti itu terlalu tegas memang tidak nyaman. Tetapi itulah kebenaran. Jadi tidak bisa diasumsikan menurut keinginan daging, kompromi. Tidak bisa, firman itu tidak bisa dikompromikan. Kalau kita menyadari ini, saya percaya langkah-langkah kehidupan kita akan menjadi berubah. Dan dengan sendirinya janji Tuhan digenapi. Nah, bagaimana Pak? Ini Tuhan katanya mau datang. Kapan janji Tuhan? Tuhan itu tahu kapasitas kemampuan kita. Tuhan itu tidak menuntut semua jemaat menjadi seperti saya, tidak mungkin. Tuhan tahu ukurannya, ya tidak mungkin dituntut seperti saya baru diberkati, tidak. Ya, nah, bagaimana Bapak sudah diberkati? Sudah. Sebetulnya Tuhan mau menjanjikan berkat yang lebih besar, dan kalau berkat lebih besar pasti saya berikan kepada anak-anak saya, baik jasmani maupun rohani. Oh, saya ini tinggal berapa tahun toh hidupnya, masa akan menikmati, masa saya bangun istana, ya semua untuk jasmani anak rohani. Nah, Tuhan tahu hati saya itu tidak tersembunyi. Kalau semua diberikan anak saya, anak jasmani dan anak rohani, belum siap, akan membuat anak jasmani dan anak rohani akan jatuh dalam dosa kan. Nah, itu masalahnya. Jadi Tuhan tahu hati saya, motivasi saya. Diberkati itu jelas, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya, langit bumi boleh lenyap, janji Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ditulis dengan jelas dalam Matius 24 ayat 35. Masalahnya belum siap. Ya, masalahnya belum siap. Saya melihat ya teman-teman hamba Tuhan diberkati lupa daratan. Mobil satu aja tidak habis kan. Minimal 10 tahun tidak habis lah, ganti oli, ganti ban, memperbaiki ini dan itu. Nah, teman saya itu apa? Koleksi mobil. Ini kan orang yang tidak ngerti. Lah Pak, apakah Tuhan lalai seperti itu? Kadang-kadang Tuhan itu sangat murah hati. Nah, murah hatinya itu kadang-kadang disalahgunakan oleh banyak hamba Tuhan. Sehingga koleksi mobil, tiap hari jadi budaknya mobil, memanaskan mobil satu demi satu dipanaskan, kan jadi budaknya. Ya, saya tidak sebutkan namanya, ya enggak etis, tapi ada kan, ya, mungkin tetangga saudara. Ya, itu belum siap. Nah, jangan-jangan sama seperti itu. Kalau anak saya diberkati, saya pasti akan berikan pada anak-anak saya lupa daratan. Nanti hanya memuaskan keinginannya saja, ya. Jadi yang benar itu Tuhan akan memberkati kalau kita ini, saya menggunakan istilah yang sederhana saja berdasarkan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya pasti diberikan. Jadi yang penting apa? Cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu fokus hidup yang benar, maka janjinya pasti dikenapi. Amin. Ya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia itu lewat iman kepada Tuhan Yesus. Jadi only one way di dalam dunia untuk manusia berkenan kepada Allah itu only one way, hanya satu jalan berdasarkan Alkitab. Nah, itu Alkitab Bapak, ya Alkitab saya ini sudah diperdebatkan 16 abad, ya lewat konsili-konsili. Itu artinya titik komanya itu sudah valid. Jadi saya percaya sekali apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Ya, Yohanes 16, 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu jelas ayatnya. Sudah diperdebatkan 16 abad. Apa kita masih ragu sebagai anak Tuhan? Kalau ragu pasti berpegang falsafah dunia. Ya, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya benar, tidak usah ke Roma, ke Semarang ada banyak jalan. Ya, lewat Ungaran, lewat tol,
lewat bojo, banyak jalan memang. Tetapi keselamatan hanya satu jalan, only one way, lewat iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu adalah bukan hanya pistis, percaya, tapi pisteuo, mempercayakan hidup. Sudahkah kita mempercayakan hidup kepada Tuhan? Hari ini, esok, sampai kekekalan, kita percaya hidup kita dalam tangannya. Kalau ya, saya yakin kemuliaan demi kemuliaan pasti akan dialami. Karena hidup sesuai firman. Hidup sesuai firman itu artinya mengenakan kebenaran. Pakaian kebenaran itu kita kenakan. Ya. Nah, tujuan Tuhan adalah memulihkan hubungan manusia berdosa yang jauh. Allah yang transenden itu menjadi dekat di dalam hati, imanen di dalam hati kita. Allah itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus. Pernah gak merasakan komunikasinya? Tuhan memperingatkan kalau berbuat dosa, yang tidak peka merasa hatinya itu berdebar-debar. Itu artinya Roh Kudus memperingatkan. Kalau yang peka langsung, jangan anakku, ingat firman Tuhan. Oh ya Tuhan, ampuni. Ya. Itu artinya kita tahu Roh Kudus itu dalam diri kita. Ya sudah saya sampaikan, Roh Kudus sama perjanjian lama itu berbicara kalau punya mau. Tuhan mau bicara baru Tuhan ngomong sama hamba Tuhan para nabi pada waktu itu. Zaman sekarang enggak. Setiap saat, setiap waktu, bahkan waktu kita tidur pun Tuhan bisa bicara. Itu artinya kita ini kan menerima anugerah yang luar biasa. Ini yang harusnya dibangun, kepekaan ini. Tapi kepekaan ini jangan disalahgunakan, karena banyak anak-anak muda. Waktu saya menjadi gembala sidang di Semarang, ada anak muda ikut sekolahan ini. Nah, sekolahan itu ada grup ya, gereja-gereja yang terlalu ekstrim. Sehingga anak muda jemaat yang saya layani itu ikut jadi ekstrim. Cerita begini, tadi malam Tuhan menyuruh saya jadi pemimpin kur. Wah, ini mesti orang kepingin jadi ya dirigen kur. Oh ya, wah luar biasa. Terus kamu sekolah disuruh apa? Waktu sekolah Tuhan ngomong, saya tidak usah pakai seragam. Loh, terus gimana? Kaos kakinya hitam satu, putih satu. Wah, hebat kamu. Berarti kamu tampil beda ya? Oh iya, diketawain enggak? Iya, tapi biarinlah orang ketawa karena saya lebih taat kepada Roh Kudus. Masa Roh Kudus bertentangan dengan hukum dunia? Ya enggak kan. Nah, ini terlalu ngimpi berlebihan. Nah, orang Kristen itu banyak yang seperti itu. Kemudian tadi Tuhan duduk di samping saya waktu di traffic light menunggu sekian detik. Lampu menyala itu Tuhan ngomong itu ada iblis di sana. Nah, ngapain ngasih tahu iblis seperti itu? Ya diusir dong. Nah, terus gimana? Dan orang hebat ya, pendetanya hebat. Saya harus melihat ini faktanya. Tuhan itu udah aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu manusia. Sehingga menyebabkan Tuhan itu dianggap aneh. Sebetulnya Tuhan tidak aneh. On the street, hidup di jalan yang benar. Ya, Tuhan pun sampai ngomong gini, hukum-hukum tertentu Tuhan belum menulis dalam Alkitab. Tuhan ngomong dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Kalau engkau hidup dalam sebuah pemerintah, hormati pemerintah itu. Karena pemerintah itu hamba Tuhan. Artinya apa? Hukum yang diterapkan pemerintah kita harus menuruti. Jangan ini verboten. Tuhan ngomong tabrak saja. Itu Tuhan yang mana yang ngomong seperti itu? Ya, jadi hukum pemerintah itu sama saja hukum yang Tuhan izinkan. Karena pemerintah itu Tuhan yang menetapkan. Ya, jangan pakai narkoba. Ya, itu kan pas yang buat Tuhan mengizinkan karena stres berat. Stres saja bukan anak Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan anaknya stres. Bukankah hidup dalam kerajaan Allah itu ada sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera? Kalau sampai stres berarti hidup tidak di luar kerajaan Allah. Nah, kalau seperti ini kan, waduh, terlalu ngajar, terlalu detail ya. Tetapi kalau tidak detail gini,
Ya kadang-kadang orang dipengaruhi dengan, apalagi sekarang ya, YouTube ini terbuka, dengar khotbah ini, wah ini bagus, ini janjinya luar biasa, membuat saya jadi semangat kerja lagi. Tapi tidak pernah mengajarkan kebenaran. Kalau yang mengajarkan kebenaran malah tidak senang, membosankan. Saya sedang butuh uang, kok malah ini suruh hidup benar saja. Nah susahnya seperti itu. Sehingga banyak orang memiliki konsep-konsep yang kacau balau. Ya, jadi hubungan kita yang jauh menjadi dekat. Kita bukan hanya melihat, memandang Tuhan yang transenden, tapi kita memandang Tuhan itu Bapa. Tuhan itu bisa kita ajak bicara dalam hati kita. Kita lanjut. Nah, janji Tuhan ditulis dalam Ulangan 7, rencana Tuhan di dalam kehidupan orang percaya umat pilihannya ditulis dalam Ulangan 7 ayat 12-15, ya, yaitu apa? Diberkati usaha pekerjaan sawah ladang dan dijauhkan dari sakit penyakit. Ya, artinya apa? Itu ditulis diulang lagi dalam Yohanes 1 ayat 16. Barang siapa di dalam Kristus, barang siapa hidup dalam kerajaannya, dia akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sama kan? Kasih karunia dalam kehidupan itu kan luas. Masalah kesehatan, kekuatan, bisnis, usaha, sawah ladang, apa saja diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit. Alkitab yang ngomong. Percayalah, Alkitab itu ya dan amin. Saya sangat percaya, ya, sampai menghafalkan. Ya. Kemudian Ulangan 28 ayat 1-13. Apabila kamu hidup dalam ketaatan firman dengan setia, konsisten artinya. Bukan kalau butuh Tuhan ada mau taat, sudah diberkati lupa Tuhan. Nah itu namanya tidak konsisten. Itu dianggap Tuhan itu seperti dukun saja. Ya, nek butuh Tuhan itu seperti dokter aja lah. Kalau sakit balik ke dokter, Pak dokter saya kok pusing. Kalau sudah sembuh, masuk ke dokter lagi, kan enggak kan? Nah Tuhan itu adalah hubungan, tadi saya katakan jauh jadi dekat, anak dan bapak. Jadi yang transenden, yang tidak terbatas itu menjadi sedemikian dekat sampai kita boleh memanggil Tuhan pencipta itu Bapa. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah kalau kita bangun seperti itu kita jadi peka. Kita jadi peka, Tuhan juga memberikan hikmat kalau kita menghadapi masalah. Termasuk sakit penyakit. Jangan-jangan sakit penyakit itu bukan karena serangan setan, bukan karena virus, bakteri, karena pola hidup dan gaya hidup. Ya, pola hidupnya apa? Makan lemak-lemak, apalagi di sate. Waduh, sate itu paling enak kan minyaknya. Kalau saya sih tak pisah, tak buang ya, minyak tak buang, kulit juga saya buang. Wah Pak, itu yang paling enak, paling gurih. Ya, saya tahu itu tidak baik, karena itu menimbulkan kolesterol jahat, HDL. Nah, yang dibutuhkan adalah LDL, yaitu lemak yang sehat. Nah, jangan-jangan sakit penyakit karena pola hidup kita. Hidup di dunia kan sementara, masa tidak boleh menikmati? Ya boleh, tapi tanggung sendiri akibatnya. Ya, ini perempuan, ini wanita, remaja maupun orang tua yang sudah ibu-ibu sama saja. Nek makan tidak sakit cabai itu namanya belum makan. Jadi cabai itu kalau bukan cabai galak, nek orang ngomong cabai setan, nah itu belum terasa pedesnya. Jadi sampai yang jual bakso itu mengatakan, oh ini level 5, level 10, bangga level 10. Kalau omanya sakit, Pak dokter tanya enggak, kamu suka makan iya Pak, kalau enggak makan cabai, ya kalau kamu terus makan cabai bagaimana kamu bisa sembuh? Tapi senang ya Pak, ya silakan, ya tanggung sendiri. Jadi artinya apa? Pola dan gaya hidup kita ini yang menentukan kita sakit atau tidak. Kalau kuman, virus, bakteri dengan hidup dalam kebenaran itu ada hadiratnya. Ya, hadiratnya itu yang menyebabkan ketika para rasul berjalan dan orang sakit diletakkan di pinggir jalan dan semua orang sakit sembuh, itu bukan bayangannya. Alkitab mengatakan bayangannya menyembuhkan, sebetulnya enggak, hadiratnya.
Jadi hadirannya itu sebetulnya sudah membentengi hidup kita ini dari kuman, virus, dan bakteri sebetulnya. Nah, tetapi jangan, karena ada hadirannya tidak perlu pakai masker. Nah, ini sudah melanggar hukum pemerintah. Pemerintah mengatakan 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, jangan berkerumun. Nah, itu melanggar hukum Tuhan juga kan, karena pemerintah itu wakil Allah di bumi. Ya, sebaiknya kita memiliki sikap menyembah. Nah, kembali ke tadi dulu ya. Kalau kita tidak taat, ya kalau taat kita diberkati, terus naik dan tidak pernah turun jadi kepala dan bukan ekor. Saya tambahi kesimpulannya, apa saja yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman dibuat Tuhan menjadi berhasil. Itu jelas dilakukan kalau taat dan setia. Sebaliknya kalau tidak, ayat 15 sampai 46-nya kutuk akan dialami. Kenapa? Karena masih hidup dalam kutuk dosa. Tidak ada perlindungan atas penyakit dan bencana yang ada di dunia. Itu kebenaran firman, baik yang Tuhan janjikan di waktu perjanjian lama, termasuk di masa sekarang perjanjian baru. Kita lanjut, sikap menyembah. Yesaya 54 ayat 14, Tuhan mau umatnya menjalankan ibadah dengan takut dan gentar. Tuhan jadi prioritas melebihi kepentingan lain. Nah, seperti sekarang saya tidak tahu, karena saya tidak maha tahu, saya juga tidak maha hadir. Yang maha tahu, maha hadir itu Tuhan. Waktu ibadah online, tidak onset, tidak tatap muka, saya yakin tidak banyak umat Tuhan yang mau mengikuti ibadah online. Kepentingan lain lebih utama. Ya, saya percaya Tuhan mengizinkan ibadah lewat online itu sedang menguji. Waktu memuji menyembah, ikut nyanyi enggak? Apa nonton? Itu worship leadernya itu bajunya ada yang terbuka. Wah, yang laki itu sepatunya talinya lepas. Jadi yang ditonton yang enggak ada gunanya. Jadi yang memimpin pujian itu dengan segenap hati, yang di rumah nonton, tak rampung-rampung. Jadi banyak cecaknya. Ataukah kita ikut menyembah? Ya, memuji, menyembah, bermazmur lah. Kalau menyembah itu akhir-akhir ini menjadi kacau. Menyembah itu kan dari rohnya. Tetapi dikaitkan dengan bahasa lidah. Bahasa lidah itu sebetulnya kan hanya kebiasaan manusia. Ya, sebetulnya kalau kita membaca dalam 1 Korintus 14 itu jelas dikatakan, ya, dalam pertemuan umum itu lebih baik kita berbicara yang mudah dimengerti. Jangan bahasa roh. Kalau bahasa roh tidak mengerti, orang baru datang mengatakan ini perkumpulan orang gila ini. Karena tidak ngerti. Di dalam 1 Korintus 14 itu jelas, kalau kamu bahasa lidah, silakan waktu kamu di rumah sendirian. Artinya kamu kan bersekutu, mungkin kata dan kalimat sudah habis sehingga muncul bahasa lidah. Tetapi umumnya saya yakin bahasa lidah, karena bahasa itu tuh karunia. Nah, karunia itu ada yang diberi, ada yang tidak. Nah, karena tidak bahasa lidah, maka dengarkan, oh bahasa lidah ini seperti ini, akhirnya tiru-tiru nih salah, akhirnya ngomong sandal lawas, loh kok sandal lawas kayak, nah itu kan salahan karena tidak tahu bahasa lidah, ikut-ikutan saja. Nah ini kan kacau itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu maklum, ya anak-anaknya itu memang lucu-lucu gitu ya, sehingga maklum, ya maklum aja lah. Jadi ibadah ini prioritas enggak. Pagi prioritas bangun sebelum melakukan apa-apa, berdoa dulu. Lakukan enggak? Nah ibadah itu kan menyembah Tuhan. Lakukan enggak? Prioritas. Ya contohlah, prioritas itu seperti apa? Kita janjian pagi ketemu dengan kekasih. Prioritasnya apa? Enggak usah sikat gigi. Enggak usah mandi. Itu namanya kan tidak menghargai, itu sedang mencelakakan dirinya sendiri. Sama saja, prioritas hidupnya apa? Menyembah Tuhan, Tuhan ini yang utama.
Bagaimana dengan kita? Nek butuh Tuhan aja, ya sama tadi. Ya kalau ke dokter, kalau sakit baru ke dokter, kalau tidak sakit tidak ke dokter. Susah ya. Bahkan dikatakan, ini janji Tuhan loh, dalam Yesaya 58:14. Dikatakan akan bersenang-senang seperti melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Hidup mengalami rencananya, kesimpulannya, puncak-puncak bukit. Hidup ini kan mengalami, orang yang hidupnya enak itu kan nyaman, seperti lewat jalan tol. Tapi kalau naik bukit itu artinya kan mengalami kesulitan sampai akhirnya. Tapi itu dikatakan kita akan melayang mengatasi bukit-bukit. Dari mana Pak itu dialami? Bagaimana sikap menyembah kita, worship kita, lateria kita terhadap Tuhan, itu utamanya. Ya, di dalam perjanjian baru ditulis dengan jelas dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ibadah yang sejati adalah menyerahkan hidup seutuhnya dan diubah akal budinya, logikanya, falsafahnya, pengaruh kata orang, kata nenek moyang diubah. Itu ibadah yang sejati. Ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya worship. Ya, dalam bahasa Yunani lateria. Ya, proskuneo itu seperti anjing menjilat tuannya, seperti hamba sedang ketemu dengan raja. Jadi worship itu seperti itu. Bagaimana sikap kita ketemu dengan Tuhan? Tadi saya contohkan aja, ketika kita mengikuti ibadah online, ikut nyanyi enggak? Ya, enggak ada yang tahu memang, tapi Tuhan kan Maha tahu. Dan akhirnya menjadi manusia ciptaan baru. Sehingga hidupnya jadi baik, berkenan, sempurna. Sekali lagi sempurna itu menurut kriteria Tuhan, bukan menurut pandangan kita dan mencontohkan figur tertentu, tidak. Nah, Roma 8 ayat 35-37, 35-nya menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan tahu, tapi diizinkan, endingnya engkau akan lebih dari pemenang. Ya, 37 itu. Barang siapa dalam Kristus lebih dari pemenang. Tapi ayat sebelumnya kan menjelaskan pergumulan-pergumulan hidup kita ini hanya biasa saja, tidak istimewa. Semua orang mengalami. Ya, tetapi yang penting barang siapa hidup dalam Kristus. Dari yang penting itu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu hidup dalam kehendaknya. Maka dia akan lebih dari pemenang. Ini sebetulnya fokus hidup kita. Apakah kita hidup dalam Kristus? Apakah kita menyembah Tuhan dengan hati tulus, segenap hati, kekuatan dan akal budi mengasihi Tuhan? Salah fokus, gagal hidup. Nah, ini contohnya ya. Rencana Tuhan bagi umatnya mengalami pemulihan segala sesuatu jasmani dan rohani, ya, yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan. Contohnya dalam keluarga, tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Dalam keluarga itu tidak menyadari realita keluarga itu melayani, bukan menikmati. Menikmati paling sek, ya, tapi melayani. Ya, melayani. Saya tidak menyinggung sek, ya, tetapi melayani dalam arti misalnya si suami pulang kerja dan istrinya diminta untuk menyediakan teh atau kopi. Kalau tidak banting itu, wah, mana kopinya, kayak raja aja. Lah kamu kan bisa ngambil sendiri toh. Kamu lihat saya ini dari pagi sampai sore ini belum mandi karena melayani anak-anak, menyiapkan masak, ngepel, nyuci, setrika. Kamu mosok pulang seperti itu marah-marah? Lah saya kan yang cari uang. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya jangan menikah dulu, memalukan sekali itu. Kalau didengar anaknya, sing bener sapa? Kalau bapak mesake ibu, kalau ibu mesake bapak, aku di mana? Istri menyalahkan suami. Ora kaya ketanggane kae lho, duwe TV gede. Kowe TV-ne cilik, tabung meneh. Ora iso golek duit. Tiyong ini aku biar nikah karo kowe. Waduh. Itu namanya mengutuki suami, tidak boleh seperti itu. Ya,
Mbak Ani sudah menjelaskan ya di dalam minggu keempat kemarin ya, hidup itu adalah rendah hati. Barang siapa hidup dalam Tuhan itu contoh Tuhan ya, tidak mengutamakan kesetaraannya tapi merendahkan diri sebagai hamba melayani. Kita itu sebetulnya harus seperti itu. Tetapi ayat sebelumnya dari Filipi 2 itu menjelaskan barang siapa hidup dalam Kristus, maka dia harus sehati sepikir satu tujuan. Keluarga ini harus sehati satu pikiran dan satu tujuan. Bagaimana keluarga ini menjadi berkat, memberi inspirasi bagi keluarga lain. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, pasti egonya yang ditonjolkan. Egonya yang ditonjolkan ini kan aneh. Wah, aku seneng karo kowe wong sugih lho, sugih ya kawino karo bondone, anek sugih ilang kabeh. Terus kawin karo apa? Ya, kan enggak bisa. Orang komitmen, itulah sebabnya pentingnya sebelum menikah itu dapat bimbingan atau istilahnya katekisasi, bimbingan pranikah supaya ngerti tujuan menikah itu bukan mencari kesenangan, kenikmatan, dilayani seperti raja. Kalau seperti itu ya jangan menikah dulu aja lah, jadi daripada tidak jadi berkat malah jadi batu sandungan. Jadi tujuan Tuhan itu adalah keluarga ini menjadi inspirasi bagi keluarga yang tidak harmonis. Jadi bagaimana kita bisa menjadi inspirasi kalau kita sendiri tidak harmonis? Apa penyebabnya? Salah fokus. Hidup dalam keluarga kepingin nikmati, salah. Hidup dalam keluarga itu melayani. Ya, coba aja lah. Kalau salah satu pasangan suami atau istrinya sakit, siapa yang melayani? Panggil suster. Untuk makan aja susah, panggil suster. Sing melayani siapa? Ya pasangannya dong. Apa menyesal? Terus cerai. Kalau cerai ketemu manusia, ya tetap ada masalah kan? Kecuali kalau ketemunya robot. Ya, sehingga banyak pemuda-pemuda Jepang itu menikah dengan robot di Jepang. Orang rewel, nganut. Jadi menikah dengan manusia itu punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak. Kalau robot kan enggak, tinggal diprogram. Bot, kowe nek esuk kudu nyepake wedang ya titit. Apa manusia seperti itu kan enggak toh. Kita nyadari. Jadi pasangan hidup itu siap melayani, kalau belum siap melayani jangan menikah, percayalah. Ngurangi jumlah penduduk dunia lah. Kan ujung-ujungnya kan kepuasan seks aja kan. Kepuasan seks itu seperti minum kopi, setelah itu selesai, ketagihan lagi. Tidak ada habisnya. Jadi mari keluarga-keluarga jangan saling menyalahkan. Duduk bersama, rembukan, doa. 2-3 orang bersekutu dalam nama Kristus, maka Kristus hadir. Kristus hadir untuk memberi jawaban. Saling menghargai, jangan saling menyalahkan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Jangan membatasi, ini pekerjaan wanita, ini pekerjaan pria. Nah, sekarang Anda tahu, banyak perusahaan memilih wanita daripada pria. Jadi prianya ngomong anak. Kalau pria takutnya demo aja. Nah, maka yang diterima itu wanita. Yang cari uang wanita. Ya, pria tidak mau. Akhirnya melakukan fungsi tugasnya sebagai wanita. Ya nyuci, ya masak, ngomong anak. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa dibatasi. Jadi yang benar, apa yang bisa kita kerjakan ya kerjakan, jangan nuntut itu tugasmu, ini tugasku. Jadi kesalahan seperti itu terjadi karena masalahnya fokusnya salah. Menikah itu adalah untuk siap ngawulo, bahasa Jawa menghamba. Kalau pria, ya kalau pria maunya dilayani seperti sultan. Kalau wanita maunya dilayani seperti ratu, waduh. Jadi yang penting itu adalah rohaninya. Nah, Alkitab memberi contoh sangat jelas. Ya, manusia berdosa itu aku adalah raja, maunya dilayani semua keinginannya. Sedangkan kehendak manusia itu adalah kehendak manusia lah.
lama ya, egonya sangat tinggi. Itu yang harus disalibkan agar semua manusia ciptaan baru penuh kasih agape tentunya. Rela berkorban, bukan menjadikan pasangannya korban egoismenya. Ya, kalau belum dewasa, wah Pak, usia saya sudah 30, 40 ini Joko Cacili aja nikah. 30 belum tua. Ya, belum tua. Anda tahu? Ishak itu menikah dengan Ribkah itu 40. Tunggu 20 tahun baru keluar anak. Ya. Ketika keluar anak kembar itu Esau dan Yakub. Yang keluar Esau, tapi Yakub masih pegang kakinya. Ya, itu kembar itu. 20 tahun. Artinya apa? 60. Jadi jangan menurut kriteria, ukuran, idealisme dunia sebagai patokan hidup orang percaya. Patokan hidup orang percaya itu adalah firman. Tidak ada lain. Nah, tapi sayang ya susah lah kalau ngomong gini ini nanti melebar kemana-mana. Bagaimana fungsi masing-masing? Suami menjalankan fungsi sebagai imam. Imam itu artinya rohaninya lebih dewasa. Jangan sebagai suami itu mau doa aja, Pak, waktunya doa. Ngosek loh, ini balik, ini rame, ngosek toh, ngosek. Sampai anaknya tidur ngosek. Itu artinya suami tidak berfungsi sebagai imam. Ya, jangan menuntut dong istrinya seperti itu. Istrinya itu sebagai seorang penolong sebetulnya mengingatkan, tapi suaminya rohani tidak tumbuh, waduh. Susah seperti itu. Jadi imam itu bisa sebagai panutan dalam hidup dan pengetahuan. Ya, imam memberi inspirasi bagi keluarga, baik bagi istri maupun anaknya dalam kerohanian dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan istri? Istri juga hidup takut akan Tuhan, maka dia akan dipuji, dibanggakan suami dan anak-anaknya. Ya, digambarkan dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 30, bekerja sampai larut malam, sehingga suaminya bangga punya istri seperti itu. Zaman sekarang kan enggak. Kenapa? Karena ada Gojek, GoFood kan, jadi tidak usah masak kan, enak kan, akhirnya tidak menjalankan fungsinya. Sedangkan Gojek, GoFood itu kan kita tahu cara masaknya, kebersihannya kan enggak tahu. Ya, nah, masak itu akan memberikan ide dan gagasan. Ya, ini gagasan kreativitas. Ya, biasanya masak teorinya seperti ini, tapi suaminya masak seperti ini kok enak, ya sudah seperti itu aja. Itu artinya menjalankan fungsinya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Jadi di dalam keluarga itu yang penting suami maupun istri harus takut akan Tuhan. Artinya hormat dan kasih akan Tuhan. Kalau hormat dan kasih akan Tuhan, pasti dia akan menjalankan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, ya semau gue. Konflik. Ya, waduh. Ada banyak kisah, tetapi saya tidak akan menggambarkan seperti ini. Nanti kalau ada yang mengalami, dikira saya nyindir. Ya, tidak. Kesimpulannya, rencana Tuhan sangat baik, tetapi mengapa banyak umat Tuhan tidak mengalaminya? Karena salah fokus. Ya, sehingga rencananya tidak dialami. Sedangkan rencana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik. Kenapa tidak mengalami? Jangan berpikir Tuhan itu membedakan. Tuhan itu tidak pernah membedakan suku dan ras, enggak. Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik. Yang tidak baik kita. Cara berpikir menilai Tuhan tidak baik. Sehingga menganggap Tuhan membedakan. Sebetulnya sederhana. Ya, sederhana sekali. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu disimpulkan dari semua janji Allah yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, itu disimpulkan dalam khotbah Tuhan di atas bukit. Ya. Jangan kamu cari apa yang kamu makan, minum, dan pakai, tapi carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Sayangnya kebanyakan umat Tuhan tertarik berharap hanya janjinya yang memuaskan keinginan lahirianya.
Sedangkan esensi panggilannya adalah dipulihkan rohani lebih dulu, baru yang jasmani mengikutinya. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu siapkan di rumah masing-masing, ya, supaya kita bisa mengikuti dan kita mau menikmati perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kita doa dulu untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur dan ampuni kalau selama hidup kami salah fokus. Yang kami kejar hanya masalah lahiriah, kebanggaan, kesenangan, keinginan daging kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah fokus. Fokus kami adalah mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami percaya sesuai dengan janji Tuhan, segala sesuatu akan menyertai ketika kami hidup dalam pertumbuhan rohani. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian tadi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalammu, yang ku tahu dia kedasan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Pujian ini menjadi iman pengharapan kami yang kami nyanyikan. Kami nantikan janji Allah yang luar biasa, dan kami tahu Allah sediakan bagi kami sebagai anak-anak. Engkau tidak pernah membedakan. Engkau ada Allah yang mengasihi kami, yang Kau sudah buktikan Kau rela mati bagi kami di kayu salib, supaya kami boleh mengalami indahnya hidup dalam Tuhan, mengalami segala pemulihan, dan akhirnya lewat hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, ingatkan kami setiap saat, setiap waktu, supaya kami fokus hidup dalam kehendak Allah. Maka kami percaya dengan sendirinya segala janji yang Tuhan sudah ucapkan dan ditulis dalam Alkitab akan kami mengalaminya, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mengambil perjamuan kudus,
Biarlah Tuhan, ini sebagai ikrar kami kembali. Engkau sebagai Raja dalam hidup kami, dan kami adalah hamba kebenaran. Kami mau taat kepada Engkau. Bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak-Mu jauh lebih baik dari segala kehendak kami sendiri. Oleh sebab itu layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Dan tentunya kami menyambut dengan sukacita perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap firman, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Selama kami hidup, artinya Engkau masih memberi kesempatan untuk kami berbalik dari jalan yang tidak baik menjadi baik. Bahkan makin hari makin berkenan. Oleh sebab itu tolong kami, ya Roh Kudus, ingatkan kami. Bahkan tegur kami ketika kami tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah Engkau merubah hati kami yang lama menjadi baru, pikiran, perasaan, dan kehendak kami selaras dengan pikiran perasaan-Mu, sehingga fokus hidup kami di waktu-waktu yang singkat ini, sungguh hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada sekitar kami. Mari kita Bapak Ibu, kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu kita minum cawan yang merupakan lambang darah Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kuasa darah-Mu masih bekerja untuk menyucikan dosa salah kami, perbuatan, tindakan, pikiran kami yang tidak berkenan. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan, menguduskannya. Sehingga dosa yang semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Engkau membuang jauh dan tidak mengingat-ingat. Kalau Engkau mengingat, siapakah manusia yang bisa tahan di hadapan-Mu? Karena kami manusia lemah adanya. Tidak ada satupun di dalam hidup kami yang dapat kami banggakan. Yang kami banggakan adalah status kami sebagai anak-Mu. Tolong jemaat-Mu yang mungkin saat ini merindukan kuasa darah-Mu menyembuhkan. Bila Engkau nyatakan ketika jemaat itu menyadari tujuan hidupnya dengan baik dan benar. Tunjukkan Engkau tetap Allah yang sama. Yang pengasih, penyayang, pemurah adanya. Sehingga kuasa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit apapun bentuknya. Karena Engkau adalah Allah yang mampu mengadakan mukjizat. Supaya lewat hidup jemaat-Mu yang sakit dan mengalami mukjizat kesembuhan, mereka boleh menjadi kesaksian Kristus di mana saja. Bahwa kami memiliki Tuhan, tetapi juga yang menjadi Bapa kami yang baik, yang menyembuhkan setiap kelemahan dan kekurangan dalam fisik anggota tubuh kami. Supaya lewat hidup kami pun boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap jemaat yang ikut perjamuan kudus pada kesempatan ini. Dan kami percaya Tuhan pun mendengar doa seruan hamba-Mu yang hamba naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja.
Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Bapak Surgawi, berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah online dan menerima berkat baik lewat firman maupun berjaman kudus. Dan biarlah mulai hari ini fokus hidup jemaatmu tidak lagi kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi hal-hal yang rohaniah. Karena hal-hal yang rohaniah itu membuat kami akan mengalami pemulihan dan menikmati segala janji Tuhan yang luar biasa. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati segala sesuatu yang dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Sebab Tuhan baik.